Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Filsafat Pendidikan Islam PAI kelas H. Kami akan menerangkan atau membawakan materi kami, yaitu konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Di dalamnya kita akan membahas tentang makna filsafat pendidikan Islam, ruang lingkup, dan urgensi. Pertama, saya akan membahas tentang makna filsafat pendidikan Islam. Secara harfiah, kata filsafat itu berasal dari kata philo yang berarti itu cinta, dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Selain itu, teori lain mengatakan bahwa filsafat berasal dari kata Arab atau bahasa Arab yang yaitu falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani filosofia atau philos, yang artinya sama, yaitu cinta, suka, dan sofia berarti pengetahuan atau hikmah. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Orang yang cinta kepada pengetahuan atau kebenaran itu lazimnya disebut filosofer yang dalam bahasa Arab disebut filsuf. Dengan demikian, filsafat adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijakan sebagai sasaran utamanya. Ini untuk mengetahui atau menciptakan pemikiran-pemikiran baru, yaitu filsafat pendidikan Islam, tentunya dalam ajaran-ajaran Islam, yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam. Ya baik, selanjutnya saya akan meneruskan yang kedua. Selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Ya, menurut Alif Nur Hayati Sutrisno 2014, dia menyebutkan bahwa ruang lingkup pada filsafat pendidikan yang pertama yaitu hakikat para pendidik, yang merupai yaitu guru, dosen, atau ustadz. Yang kedua yaitu hakikat peserta didik atau murid. Jadi peserta didik, murid maupun mahasiswa. Terus yang ketiga perbuatan mendidik, yaitu harus menggunakan perbuatan bagaimana cara mendidik itu. Yang keempat hakikat tujuan pendidikan. Yang kelima hakikat materi pendidikan. Yang keenam hakikat evaluasi pendidikan. Yang ketujuh metode dan strategi pendidikan. Yang kedelapan lingkungan pendidikan. Yang kesembilan alat-alat pendidikan. Yang kesepuluh hakikat hasil pendidikan. Yang selanjutnya dalam filsafat pendidikan Islam, selain ruang lingkup yang telah dijabarkan ke atas, terdapat substansi pendidikan yang sangat penting. Unsur ini bahkan menentukan nilai dari sebuah proses pendidikan, yaitu yang berbasis Islam. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama rujukan dalam pendidikan Islam. Bagaimanapun, dalam pendidikan Islam itu rujukan yang paling utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, akhlak Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai teladan untuk dapat menciptakan akhlak yang baik pada anak didik. Jadi contoh perbuatan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW itu bisa diajarkan kepada anak didik, sehingga anak didik itu bisa berkelakuan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga yaitu percaya dan mengakui kepada seluruh ajaran Islam yang bisa diterima oleh hati dan juga oleh akal yang sehat. Yang kelima, yang keempat baik dan buruk perilaku atau cara mengajar. Yang kelima, hidup dan kehidupan dunia yang oleh ajaran Islam diberikan kebebasan pengembangan. Yang keenam, pahala dan dosa. Yang ketujuh, alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan untuk kemakmuran manusia. Yang kedelapan, ikhtiar dan takdir yang pasti adanya dan telah menjadi bagian dari rencana kehidupan manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang
dari beberapa nilai sebuah proses pendidikan, itu yang paling penting adalah ikhtiar. Ya baik, yang selanjutnya adalah urgensi filsafat pendidikan Islam. Urgensi atau bisa disebut dengan tujuan, manfaat atau yang lain-lain. Yaitu urgensi yang pertama menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan Islam. Di filsafat pendidikan Islam itu penting dalam landasan untuk melandasi ilmu pendidikan Islam. Pendidikan sendiri tidak lain juga merupakan sebuah ilmu yang dapat terus diperkembangkan sering dengan berjalannya waktu. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka setiap penelitian yang berkecimpung dan merupakan salah satu pengamat di bidang pendidikan dapat terbantu untuk lebih mengembangkan ilmu pendidikan Islam yang ada. Yang selanjutnya, yang kedua, menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan Islam. Pertanyaan filosofis mengenai pendidikan seperti mengapa pendidikan itu Islam penting dapat memberikan jawaban kepada mereka yang ingin mengabdi menjadi tenaga pendidik. Dengan adanya filsafat pendidikan Islam bertujuan mengabdi dari setiap insan pendidik akan menjadi jelas, dan hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan juga pengimplementasi mengenai filsafat pendidikan Islam. Yang keempat, menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan Islam. Jadi untuk dalam pendidikan Islam itu harus ada kurikulum, yaitu kurikulum agar sebuah pendidikan itu lancar atau berhasil. Untuk menentukan kurikulum dan materi apa saja yang harus diberikan oleh tenaga pendidik sesuai dengan tingkatan usia bukanlah hal yang mudah. Namun dengan adanya filsafat penelitian, maka akan lebih mudah untuk mengkaji hal-hal apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh materi dan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan juga usia mereka dengan cara pembuatan kurikulum ajar. Jadi filsafat pendidikan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kurikulum yang baik dalam pendidikan agama Islam, pendidikan Islam. Yang kelima, yaitu membuat para pelaku di bidang pendidikan Islam mampu memberi materi pendidikan lebih baik lagi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok. Tentunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.